Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Silvi Dinar Padilla sebagai salah satu mahasiswi STAI Al-Musadadiyah Garut. Saya di sini memiliki maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah salah satunya tujuan saya adalah untuk memenuhi salah satu tugas mandiri pada mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendekatan, yang kedua prinsip, yang ketiga strategi, dan yang keempat adalah prosedur inovasi kurikulum PAI. Yang pertama, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, pendekatan inovasi kurikulum PAI. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan? Ya, pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap sesuatu proses. Nah, sedangkan pendekatan inovasi kurikulum PAI adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah inovasi yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Nah, di dalam teori kurikulum setidak-tidaknya terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan. Apa saja sih? Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Nah, prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu. Jadi, pada intinya, pendekatan subjek akademis ini sangat memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan peserta didik dengan materi pelajaran yang akan dipelajari dan bagaimana peserta didik dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan. Lalu yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan ini berpusat pada peserta didik dan mengutamakan perkembangan afektif peserta didik. Nah, pendekatan ini memberikan ruang kepada peserta didik bagaimana mereka mengembangkan potensi dasar dan bagaimana mereka mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, pendekatan ini juga tidak hanya menekankan pada intelektual saja, tetapi juga maksudnya mengintegrasikan kepada emosional dan juga tindakan. Jadi pada intinya pendekatan ini titik pusatnya bagaimana seorang peserta didik dapat mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang ada pada dirinya dan juga bagaimana seorang peserta didik dapat menjadi manusia yang lebih human, maksudnya manusia yang beretika, beradab, yang dapat menghargai guru dan juga temannya dan juga dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Maksudnya pendekatan ini dikatakan baik jika tidak hanya memperhatikan peserta didik saja, tetapi juga harus memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat, politik, perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, kurikulum harus dapat disesuaikan dengan adat atau budaya di sekitar lingkungan peserta didik. Karena peserta didik itu juga akan kembali kepada lingkungannya. Jadi kurikulum harus dapat mempersiapkan anak didiknya bagaimana anak didiknya dapat memecahkan suatu permasalahan dan juga dapat berkontribusi langsung terhadap lingkungannya. Yang keempat yaitu pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, dalam pengembangan kurikulum PAI, pendekatan ini dapat digunakan untuk pembelajaran PAI yang menekankan pada know-how atau cara menjalankan tugas-tugas
tertentu, misalkan pada materi bab sholat, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi lain halnya dengan materi yang menekankan pada kesadaran keimanan peserta didik. Ini dirasa kurang efektif jika menggunakan pendekatan teknologis. Lalu yang kelima yaitu pendekatan problem peserta didik. Kurikulum harus bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan adanya masalah, maka peserta didik diharapkan menjadi dewasa dan paham akan masalah tersebut yang dihadapinya, sehingga terciptanya peserta didik yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mengenai prinsip inovasi kurikulum PAI. Nah, di dalam prinsipnya itu terdapat 5 juga. Yang pertama, prinsip relevansi yang dapat diartikan juga dengan kesesuaian atau keselarasan. Nah, di dalam prinsip relevansi itu ada juga terbagi menjadi 2, yaitu prinsip relevansi internal dan juga prinsip relevansi eksternal. Nah, prinsip relevansi internal itu membahas mengenai kesesuaian antar komponen, nah sehingga menjadi kesatuan suatu kurikulum. Sedangkan prinsip relevansi eksternal yaitu membahas kesesuaian dengan kebutuhan dan juga tuntutan kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu suatu kurikulum dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan jika terjadi perubahan yang tidak dapat terprediksi masih dapat digunakan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas atau adanya kesinambungan dalam kurikulum. Nah, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Lalu yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Maksudnya yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memberdayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Lalu yang kelima prinsip efektivitas, maksudnya mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya. Itu mengenai prinsip inovasi kurikulum PAI, yaitu ada 5 yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai strategi inovasi kurikulum PAI, di mana strategi inovasi kurikulum PAI itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat strategi paksaan, di mana mari kita bahas sama-sama mengenai keempat strategi tersebut. Yang pertama, strategi fasilitatif. Nah, strategi ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai tujuan inovasi kurikulum yang telah ditentukan, maka diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program inovasi kurikulum itu dapat berjalan lancar dan juga mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ini menekankan pada ketersediaannya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rancangan inovasi yang diinginkan. Lalu yang kedua, strategi pendidikan dapat diartikan bahwa untuk melakukan suatu inovasi maka dapat dilakukan dengan cara mengubah atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, lalu yang ketiga itu ada strategi bujukan, di mana strategi ini berfokus pada mengubah pandangan dan juga keyakinan peserta didik untuk dengan cara meyakinkan mereka untuk dapat mengadopsi nilai-nilai baru yang dianggap penting. Lalu yang keempat yaitu strategi paksaan, di mana strategi ini sesuai dengan namanya berfokus pada
penggunaan kekuatan atau otoritas untuk memaksa pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, mungkin itu mengenai keempat strategi inovasi kurikulum PAI. Materi yang terakhir mengenai prosedur inovasi kurikulum PAI. Nah, materi ini perlu diperhatikan karena dalam melakukan suatu inovasi kita harus melihat prosedurnya agar berjalan dengan struktur.